langsung saja saya akan tanyakan Pak Tony, tadi masing-masing tim sudah sampaikan visi dan misi. Dunia usaha meresponnya seperti apa? Realistis nggak ya? Jadi saya mendengar dari Paslon 1 Mas Amin, Paslon 2 Mas Derajat dan juga Paslon 3 Mas Pempida. Ini semuanya bagus-bagus semuanya nih. Kalau dilihat dari apa yang disampaikan tadi. Kalau katakanlah tiga-tiganya bergabung jadi satu, ini luar biasa sekali sebenarnya. Tiga itu persatuan Indonesia. Ya, pesan sponsor. Amin. Oh, amin. Kalau juga. Oke, lanjut Pak Tony. Jadi saya mau membahas sedikit ya, yang disampaikan Mas Amin tadi adalah betul-betul adanya pemerataannya. Intinya adalah pemerataan. Pertumbuhan ekonomi sudah bagus, angka-angkanya bagus, tapi belum dirasakan oleh banyak pihak. Dan kira-kira seperti itu. Kemudian disentuh juga soal urbanisasi. Urbanisasi yang akan makin meningkat ke depannya, dan ini tentunya kaitannya dengan pemerataan juga kan. Akhirnya pemerataannya tidak berjalan dengan baik, dan juga disentuh juga soal transisi energi yang mana harus bermanfaat bagi kemakmuran rakyat sesuai dengan pesan dari Undang-Undang Dasar Pasal 33. Sementara Mas Derajat juga menyampaikan bagaimana belanja negara ini harus dimaksimalkan, antara lain adalah pembangunan supaya dana itu berputar di masyarakat, 25 rumah per desa, ini juga fantastik sebenarnya kalau bisa dilakukan. Dan juga menyentuh soal lumbung pangan, food estate, dan beberapa sektor swasta untuk berperan di hilirisasi di mana pemerintah akan memfasilitasi. Dan kemudian juga Mas Pempida jadi mengatakan bahwa perubahan adalah satu keniscayaan, dan bahwa perlu ada percepatan kalau digabungkan dengan yang dua tadi lah, percepatan soal hilirisasi, percepatan soal pemerataan, dan percepatan di bidang lainnya. Dan ada 21 program yang memakan biaya tidak terlalu besar, yaitu 500 triliun, dan juga menyentuh soal governance. Sebenarnya ini adalah harapan-harapan yang diharapkan oleh pengusaha juga. Pengusaha, saya mewakili Kadin dalam hal ini berbicara bahwa hal-hal ini adalah yang juga diharapkan. Cuman kan PR kita adalah bagaimana kita melaksanakannya. Ini kan the what-nya terjawab, tapi how-nya tuh kemudian kami dari Kadin itu oke, terus gimana nih caranya? Ada beberapa hal juga yang jadi perhatian dari Kadin adalah contohnya misalnya masalah ketenaga kerjaan. Ini kita mempunyai tenaga kerja yang cukup banyak. Usia produktifnya akan dicapai di kira-kira tahun 2030. Demografik bonus kita. Tapi kan perlu dibekali juga dengan kemampuan-kemampuan khusus, kemampuan tambahan di era digital, di era transisi energi yang membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus yang perlu dibekali kepada para pekerja kita. Dan produktivitas juga, kita salah satu yang terendah di ASEAN. Produktivitas kita itu per jam cuma $13 dibandingkan dengan Thailand yang sudah $25, apalagi Singapura $74. Dan inilah hal-hal mungkin yang perlu kita bahas bersama di sini, bagaimana kira-kira masing-masing paslon untuk merealisir problem-problem yang kita hadapi, potensial problem yang kita hadapi. Kemudian satu hal lagi adalah soal pariwisata dan ekonomi kreatif yang tadi belum sempat disentuh. Barangkali ini kan potensi kita besar sekali, tapi kita masih sangat tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, apalagi dibandingkan dengan Thailand. Dan kalau ini kemudian kita galakan, kalau kita lihat potensinya kan Indonesia potensinya besar sekali soal pariwisata dan juga ekonomi kreatif ini. Dan juga berpotensi sangat besar, sehingga kami juga berharap ini area-area ini juga disentuh supaya bisa kemudian mempercepat apa yang diharapkan dari paslon-paslon masing-masing tadi. Kira-kira mungkin nutshell-nya kira-kira itu dulu. Ya, sekarang saya ingin mencoba pertama kali kepada Pak Derajat dulu ya Pak. Masih sangat teoritis mungkin ya bahwa visi dan misi ini tidak menyentuh bagaimana cara melaksanakan. Ada dua juga hal yang disinggung, mulai dari ekonomi kreatif dan tenaga kerja kita ini masih kurang skillnya, seperti apa? Ya, kalau cara melaksanakannya di dalam visi misi Prabowo Gibran ada mengenai perbaikan governance ya. Kemudian juga ada rencana untuk lebih mengefektifkan, meningkatkan produktivitas dari aparatur negara ya. Demikian juga untuk mencegah supaya korupsi bisa kita kurangi. Kita juga mengatakan bahwa Prabowo Gibran berkomitmen untuk tidak akan mengintervensi KPK. Ada tertulis resmi itu di visi misi kami. Jadi Pak Prabowo dalam bayangan saya itu akan lebih banyak nanti adalah untuk membuat desainnya, mendorong supaya ini segera dilaksanakan, dan Mas Gibran dengan
usianya yang masih sangat muda, dengan kelincahannya, dia saya rasa akan lebih banyak turun ke daerah-daerah, akan lebih banyak mengecek pelaksanaan dari pembangunan. Kita masih ingat zaman Pak Harto dulu ada Sesda Lobang ya kalau nggak salah ya, itu yang langsung mengawasi pelaksanaan pembangunan. Karena apa? Karena kalaupun sudah dikonsep di atas tapi tidak dicek langsung seperti yang sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi, itu kadang meleset dan kadang di beberapa birokrasi, nggak semua, beberapa oknum itu ketika pimpinannya datang diarahkan untuk lihat yang ke kiri, karena yang di kiri yang lebih sudah sempat dibagusin, yang di kanan nggak dibagusin. Nah kalau Pak Jokowi stylenya diarahkan ke kiri, beliau pindah ke kanan. Sehingga akhirnya ketahuan lah ternyata banyak bolongnya. Dan Mas Gibran juga seperti itu, jadi dia banyak belusukan sehingga akhirnya apa yang diharapkan sudah ditulis, kan tadi concernnya Bang Tony kan sudah ditulis tapi pelaksanaannya kan, nah akan termonitor pelaksanaannya. Nah kemudian kalau ekonomi kreatif dan pariwisata saya rasa program yang sudah dijalankan pemerintah sekarang ini sudah mulai kelihatan hasilnya dan itu akan diperbanyak ya. Kita bisa lihat contoh yang paling simpel saja, Sarinah. Sarinah dulu orang mau ke situ malasnya minta ampun. Sekarang itu udah tempat jadi Instagram, jadi apa, dan itu di Jakarta. Mas Gibran sudah buktikan di Solo banyak tempat yang tadinya orang malas datang jadi cantik, jadi satu lagi di daerah itu di dekat kantor pos. Baik. Itu gedung Filateli ya, gedung Filateli. Itu juga jadi tempat wisata anak muda gitu. Jadi saya rasa pola itu akan kita lanjutkan ya. Di situ juga menjadi tempat anak muda berkreasi, tempat industri kreatif, itu akan kita lanjutkan, tapi tentu akan kita perbanyak. Terima kasih. Sekarang saya ke Bang Pompida, pertanyaan yang sama ini seperti apa Bang? Iya, kami di tim Dewan Pakar itu melihat basis-basis yang memang seluruh program yang kita sampaikan itu bisa dikerjakan gitu. Karena di dalam tim kami ini terdiri dari pemimpinnya juga menteri, jadi dia paham sekali gitu kan. Mas Andi kan menteri, masih menjabat menjadi menteri. Yang kedua juga ada mantan BPK, terus kemudian juga kami banyak pemikir-pemikir akademisi juga. Nah, jadi apa yang kita sajikan itu semua memang sesuatu yang bukan sekedar isapan jempol dan memang bisa dikerjakan. Nah, tinggal nanti di dalam konteks pelaksanaannya ke depan, kita tidak akan terus kemudian menafikan yang sudah ada yang baik. Ya, tapi justru memperbaiki dan melakukan dengan with style gitu, dengan gaya tersendiri, yaitu tadi lebih cepat. Karena dengan cepatnya itu sangat diperlukan. Karena kalau kita tidak bergerak cepat, kita lost sekali opportunity ke depan. Mimpi tentang Indonesia emas itu akan sulit. Coba bayangkan, kita udah hampir 20 tahun ya untuk setelah reformasi ini kita membangun gitu, hampir 20 tahun. Tapi apa? Percepatan kita yang kita lakukan, nggak ada. Semuanya persoalan balik lagi ke situ-situ saja. Dan persoalannya, ICOR kita naik, tapi kemudian indeks korupsi kita juga naik. Jadi ujung-ujungnya kembali kepada basis kepastian hukum begitu. Jadi memang suka atau nggak suka, pembicaraan bahwa percepatan ini selain elemen-elemen manusianya disiapkan, basis infrastruktur investasinya disiapkan, kemudian juga potensi untuk mendapatkan anggaran lebih baik daripada tadi yang saya bilang percepatan perekonomian itu juga disiapkan ya. Terus kemudian adalah basis perdagangan yang surplus juga harus disiapkan. Tapi yang paling penting itu adalah kredibilitasnya gitu, suatu government. Dan ini yang akan bisa menjadi cikal bakal dari percepatan yang terjadi. Karena kalau kulturnya masih seperti sekarang ini, nggak akan bisa, sulit sekali ya. Baik. Pak Mahfud beberapa kali bilang, pengusaha itu kalau nggak diperes, kemudian dipersulit perizinannya, kemudian nanti kalaupun misalnya sudah berjalan pun nanti dicawe-cawe gitu. Jadi banyak hal yang memang harus diluruskan di sini. Nah kalau ini nggak ada kepastian, saya yakin sekali ini sulit sekali bisa kejadian ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Pompida. Sekarang saya ke Pak Amin, pertanyaan yang sama ini seperti apa? Ya, makasih. Saya kira pertanyaan dari Bang Tony Wenas sangat valid ya dari pengusaha gitu. Jadi kalau kami, dan senang saya ditanya tentang bagaimana atau how to ya, instead of ditanya
ke depan mau seperti apa. Jadi ini saya kira pertanyaan yang sangat valid. Kami menjawabnya begini, kalau bicara how to sebenarnya ada 2 level. Satu adalah kebijakan yang sifatnya makro, lintas sektor. Ini tentu tidak lepas dari kepastian hukum, daripada kepastian investasi, dan itu yang harus kita tingkatkan. Saya kira kita sepakat pada level ini. Tetapi yang ditawarkan oleh Paslon Amin adalah apa program-program konkret yang bisa menjadi instrumen untuk tadi meningkatkan pertumbuhan dan juga memeratakan, menciptakan kue baru, membagi kue itu secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Tadi saya menyebut ada 3 sektor yang hari ini harus dikembangkan, itu yang merupakan kebutuhan rakyat banyak, yaitu adalah soal pangan misalnya. Jadi bagaimana kita harus meningkatkan pangan, itu tentu pangan dengan cara bibitnya baik, pupuknya tersedia, proses pasca panennya bagus, dan marketnya diambil. Kita mengistilahkan pembelian pasti atau kontrak farming, itu sebenarnya adalah supaya petani itu punya kepastian pembelian. Itu satu, itu adalah hal yang jangka pendek, instrumennya jelas pasti. Lalu yang kedua adalah, di antara program kami adalah kenaikan dana desa dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan melalui penciptaan sekian puluh kota baru di Indonesia. Apa sih yang hendak kita ciptakan di situ? Sebenarnya kita ingin menciptakan bahwa dengan instrumen fiskal dari pemerintah akan menjadi stimulus bagi pengembangan industri-industri yang related, yang punya hubungan dekat dengan pengembangan kota. Apa itu? Transportasi publik, perumahan, UMKM, bahkan pariwisata. Yang butuh healing itu siapa sih? Orang kota atau orang desa? Orang kota. Kita bikin ecopark, dalam waktu sebentar akan sudah ada UMKM tumbuh di situ. Kita bikin yang konsumsinya paling besar itu siapa? Orang kota. Dengan adanya kota kita tumbuhkan, maka harapannya adalah di situ pembelian itu datang, UMKM itu terserap. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu yang sifatnya lebih panjang tentu adalah yang terkait kebijakan yang terkait dengan transisi energi, energi bersih, itu tidak pendek. Ini memerlukan peningkatan dari skill dari masyarakat ya, dalam hal ini adalah pekerja. Tetapi yang pertama dan yang kedua dalam waktu dekat itu bisa kita lakukan, dan paslon kami Pak Anies itu membawa rekam jejak bagaimana menggunakan Jakarta sebagai salah satu pembuktian bahwa kita bisa melakukan itu. Baik. Ya, nanti saat lagi Pak Tony, dari sekian banyak visi dan misi, tapi memang ada visi dan misi yang begitu eye-catching dari masing-masing paslon. Boleh dikomentari, pengusaha setuju tidak mulai dari flapetnomic, hilirisasi, bahkan juga pemberantasan korupsi, memang membuat dunia usaha jadi yakin atau bagaimana? Sesaat lagi di Indonesia Business Forum.